Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, how are you today? I hope you are in a good condition. Hari ini saya akan menjelaskan materi yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang introduction of myself, ya, atau terkaitnya dengan KD 3.1 tentang jati diri. Jadi tujuannya itu siswa setelah melakukan pembelajaran dapat menerapkan, ya, dan menyusun teks berkaitan dengan fungsi teks, ya, social function, kemudian struktur teks dan unsur kebahasaan dari sebuah teks yang berhubungan dengan mengungkapkan jati diri. Nah, di sini dikaitkannya dalam konteks memperkenalkan diri, gitu ya. Jadi saya akan menjelaskan materi PPT yang sudah di-share ya di pertemuan sebelumnya. Oke. Ya. Ini Ibu menggunakan buku sumbernya adalah Pathway to English. Kalian bisa pinjam di perpustakaan atau membeli sendiri, ya. Nah, materi yang pertama pada chapter 1 itu adalah introduction, ya, tentang jati diri. Maka judulnya pun di sini Hi, my name is, ya. Hi, my name is. Nah, ini kan biasanya pengungkapan nama itu biasanya diungkapkan pada awal pertama kita bertemu dengan seseorang untuk memperkenalkan diri. Nah, di chapter ini nanti tentang introducing ourselves, ya, atau myself. Nah, di sini nanti ada grammarnya, ya. Ada grammar, kemudian ini terkait dengan unsur kebahasaan. Kemudian ada cultural awareness, ini seperti cross culture understanding, ya, memahami budaya, ya, budaya yang menggunakan orang-orang yang menggunakan bahasa Inggris. Kemudian nanti ada to be dan to have. Ya, ini ada kaitannya dengan grammar, ya. Nanti grammarnya itu to be dan to have dan pronouns. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke apa sih, ungkapan apa yang biasanya digunakan ketika kita berkenalan dengan orang lain atau memperkenalkan diri. Nah, yang di sini, what information do we usually share when introducing ourselves? Jadi informasi apa yang biasanya kita bagikan atau kita berikan ketika kita memperkenalkan diri kita, ya. Tentu saja yang pertama adalah name. Name itu nama, ya. Ada dua cara, bisa formal atau informal. Oke. Bisa formal atau informal, ya. Misalnya, Hi, I'm Rudy Hartono. You can call me Rudy. Nah, ini informal, ya, tidak formal. Atau kalau kalian ingin menyampaikan secara formal, misalnya, May I introduce myself? My name is Rudy Hartono. You can call me Rudy, gitu ya. Izinkan saya memperkenalkan diri saya, gitu ya. Atau bolehkah saya memperkenalkan diri saya? Nama saya Rudy Hartono. Anda bisa memanggil saya Rudy. Ya. Kemudian informasi yang kedua mungkin occupation. Ya. Misalnya occupation itu apa? Pekerjaan. Ya. I am a student at SMA 57 Jakarta.
atau I'm an architect. Di sini occupation-nya adalah a student dan an architect, ya, pelajar atau arsitek. Di sini menggunakan, nanti ya kaitannya dengan grammarnya, menggunakan tenses present simple tense, ya. Di sini pakai am, I am. Oke. Kemudian yang ketiga, origin. Origin itu asal. Kita berasal dari mana? Misalnya ini, I'm from Canada. I'm from Canada. Saya berasal dari Kanada. Atau mungkin lahir di mana gitu ya. I was born in Jakarta, but I grew up in Semarang. Jadi sebenarnya dia lahir di Jakarta, tapi dia tumbuh dan besar di Semarang. Jadi dia lahir saja di Jakarta. Biasanya mungkin orang tuanya ada di Jakarta, tapi ketika mungkin orang tuanya bekerja di Semarang, mungkin sehingga dia tumbuh di Semarang. Nah, originnya di sini dari Jakarta, ya. I was born in Jakarta. Saya lahir di Jakarta, tapi saya besar ya di Semarang. Kemudian yang keempat mungkin address. Address itu alamat. Nah, di sini kalimatnya I live in Surabaya atau I live at 53 Kabayan Street, Bandung. Coba lihat perbedaannya. Kalau live in diikuti kota, sedangkan kalau live at diikuti jalan, ya, kemudian ada number jalannya, ya, atau nomor rumahnya. Jadi kalau at itu lengkap, ya, nama jalan dan nomor rumah, ya, atau nomor jalannya. Yang selanjutnya, mungkin kita juga akan memperkenalkan family secara singkat saja, ya. Nah, ini seperti di exercise 1 itu kan bentuknya, kemarin ya saya sedikit membahas exercise 1 itu kan email ya. Kemudian dia juga di dalamnya bercerita tentang sekolahnya, tentang keluarganya. Nah, di sini juga secara singkat saja, family. I live with my parents in Semarang. Saya tinggal bersama dengan orang tua saya di Semarang. Ini cerita tentang parents-nya, keluarganya. Atau I don't have any brothers or sister. Nah, ini juga dia cerita kalau dia itu tidak memiliki saudara laki-laki ataupun perempuan. Kalau memiliki berarti nanti kalimatnya positif. I have brothers and sisters. Berarti punya banyak saudara laki-laki dan punya banyak saudara perempuan. Ya, kalau itu kalimatnya positif. Nah, ini. So, if you want to talk about your family, ya, briefly, singkat aja. Nah, ini bagiannya ke family. Oke, yang selanjutnya hobi. Hobi ya. Hobi bisa pakai like. I like cooking very much. Saya sangat suka memasak. Nah, jadi hobinya adalah memasak. Atau hobinya disebutkan pertama kali. Traveling is my hobby. Traveling adalah hobi saya. Kemudian mungkin phone number, ya mungkin social media ID bisa ya, atau email itu ya, terserah apa yang ingin disampaikan. Di sini phone number. Jadi kalian bisa sampaikan you can contact me at, ya, kamu bisa menelepon saya pada nomor berapa, isi dengan nomor teleponnya, atau my phone number is, ini adalah ragam dari kalimat ungkapan yang bisa digunakan, ya. Jadi maksudnya sama tapi dengan ungkapan yang berbeda. Oke, itu ya. Jadi bisa ditambah dengan yang lain. Misalnya kalau ingin cita-cita. Cita-cita itu apa bahasa Inggrisnya? Ideal, ya. Atau kamu bisa pakai I want to be apa gitu ya. Itu untuk ideal. Ada ideal, ada idol. Idol. Ideal. Beda ya. Kalau idol, idol ditulisnya itu idola. Idolanya siapa? Boleh ditambah. Oke. Itu ya. Nah, kemudian kita masuk pada cultural awareness. Tadi cultural awareness adalah kesadaran berbudaya. Jadi kita
mengetahui, belajar sedikit demi sedikit tentang budaya negara lain gitu ya. Misalnya di sini, in English we use a full name or a family name. Di Inggris itu kita menggunakan nama lengkap atau nama keluarga, ya. Use a full name, first name, or short name or nickname without a title. Jadi di Inggris itu orang biasanya pakai full name atau family name. Nah, gunakan nama lengkap atau nama awal, nama pertama, atau nama panggilan atau nama pendek tanpa gelar. Tanpa gelar itu misalnya Mr., Mrs. ya, atau gelar di sini, title di sini maksudnya sapaannya ya. Contohnya seperti ini. Hello, my name is David Hasselhoff. Nah, ini David Hasselhoff adalah full name. Nah, kemudian si B yang diajak bicara menjawab, nice to meet you, Mr. Hasselhoff. Nah, ketika dikasih Hasselhoff itu berarti last name-nya ya, maka pakai title, pakai Mr. Tapi kalau pakai full name atau first name atau short name, nggak pakai. Ya, ini kalau tadi dia bilang, my name is David Hasselhoff, ini adalah full name. Tapi ketika orang yang menyapanya memanggil dengan nama last name, maka dia pakai title, Mr. Itu ya maksudnya. In Indonesia, people tend to address a person by using the first name. Tapi kalau di Indonesia, orang cenderung menyapa orang lain itu pakai first name. Ya, jadi tidak sama ya. Kalau di Inggris itu pakainya full name or family name, kalau di kita malah first name, gitu ya. This may happen because most Indonesian do not have family names. Hal ini terjadi karena sebagian besar orang Indonesia tidak memiliki family names atau marga ya, paling di suku bangsa tertentu. Example, nama saya Rudi Wijanarko, gitu ya. Oh, ini ketika disapa, oh halo Pak Rudi. Jadi yang dipanggil adalah nama depannya, gitu ya. Tidak, oh halo Pak Wijanarko, tidak gitu, tapi oh halo Pak Rudi, gitu ya, seperti itu. Oke, next. Nah, sekarang struktur bahasa yang terkait dengan bahasan ini di sini pakai to be dan to have. Kenapa? Karena ini nanti sering dipakai. Nah, sekarang kita lihat dulu the verb to be, ini ya, to be act as a linking verb. Jadi to be itu dia berfungsi sebagai linking verb. Apa sih linking verb? A linking verb provides no action to sentence. Linking verb itu adalah verb yang tidak diikuti dengan kata kerja, jadi tidak ada kata kerja. Nah, dia sebagai predicate, jadi sebenarnya nggak ada kata kerja. Penyebutan lainnya kalimat nominal, kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Nah, to be itu apa aja? To be itu ada am, ada are, ada is, gitu ya. Nah, am itu untuk I, jadi I am, you are, he, she, it is. We are, you are, dan they are. Nah, ini yang disebut dengan to be-nya itu adalah am, are, is, ya. Oke. Nah, sedangkan to have itu as main verb. Nah, ini ya, sebagai kalimat, sebagai verb utama, to have-nya ini sebenarnya yang menjadi main verb. Main verb itu verb yang utama, dia verb ke-1 gitu ya. Oke, implies the meaning of possession, menunjukkan arti memiliki ya, kepemilikan. Misalnya, for example, I have a good job. I have a car. Have di sini artinya memiliki. Saya memiliki atau mempunyai sebuah pekerjaan yang bagus, atau saya memiliki sebuah mobil, gitu ya. Nah, ini kaitannya dengan bentuk kalimat. Ada questions, ada positive statements, ada negative statements. Questions itu pertanyaan, positive statements itu kalimat positif, negative statement itu kalimat negatif.
Ya, sudah tahu ya, question itu pertanyaan. Positif itu pernyataan. Kalimat positif itu kalimat pernyataan, menyatakan. Kalau kalimat negatif itu menyangkal. Ya, kita ambil contoh singular. Singular itu artinya apa? Tunggal. Jadi si pelakunya, subjeknya itu tunggal. Kalau plural itu jamak. Nah, kita lihat ya. Do I have? Di sini pakai do karena I. Ya. Does he, she, it have? Pakai does karena he, she, it. Ya, ini ya posisinya. Do, does di depan. Do you have? Apa ya? I itu singular, tapi dia nanti masuknya ke pola plural. Ya, jadi jangan aneh. I dan you dia tunggal tapi masuk ke pola nanti temannya sama dengan plural pakai do maksudnya ya. Sedangkan he, she, it dia tunggal tapi pakainya does gitu ya. Kalau do I have, misalnya do I have a car? Kalau positifnya I have a car. Kalau negatifnya I don't have a car. Ini ya, have. Kalau karena I pakainya do, kemudian karena I pakainya have, karena I pakainya don't have. Kita bandingkan dengan yang he, she, it. Misalnya, does he have a car? Nah, kalau sudah ada does, have-nya tetap have. Tapi ketika jadi positif, jadi he has. Has itu have ditambah s. Jadi nggak ada has, adanya has. Jadi he has a car. Ketika negatif, he doesn't have, tidak mempunyai. Jadi kalau di kalimat positif yang menjadi fokusnya adalah kata have, mempunyai. Coba kalau bertanya, apakah kamu, saya misalnya, apakah saya mempunyai sebuah mobil? Saya mempunyai sebuah mobil. Saya tidak mempunyai sebuah mobil. Jadi yang menjadi fokus di kalimat question, positif dan negatif adalah kata have-nya, mempunyai. Ya, kalau di sini apakah saya mempunyai? Kalau di sini saya mempunyai. Kalau di sini saya tidak mempunyai, gitu ya. Yang jadi fokusnya adalah kata have. Nah, kata have ini bisa diganti dengan berbagai macam kata kerja, gitu ya. Misalnya pakai kata apa? Eat, misalnya ya. Tinggal ganti. Do I eat some bread? Misalnya. Do I eat some breads? Ya, some bread. Oke. I eat some bread. Kalau negatifnya, I don't eat some bread. Kayak gitu ya. Oke, understand? Nah, kalau plural maksudnya, nah ini subjeknya itu jamak gitu ya. Tadi makanya pengecualian untuk I dan you yang tunggal, dia nanti sama polanya dengan plural. Nah, do we have a car? We have a car. We don't have a car. Ya, oke. Bisa difahami ya. Oke, sekarang satu lagi pronouns. Pronouns itu apa? Pronouns itu kata ganti benda. Berarti dia sebuah kata yang menggantikan benda. Ada 7 ya. Ada he, she, I, it, they, you, were. Ini sebagai subjek. Disebutnya the subjective pronouns. Karena dia nanti posisinya dalam kalimat atau dalam klausa sebagai subjek. Ya, gitu. Misalnya kalau tunggal orang ketiga ini ya, sudah tahu kan? Kalau I itu orang pertama tunggal. Ya, jadi I, aku sebagai aku orang pertama. Yang diajak bicara itu you, orang kedua.
tunggal. Bisa juga orang kedua jamak. Kalau banyak you-nya ya. Kemudian he itu orang ketiga. Orang ketiga itu orang yang dibicarakan. Orang ketiga tunggal laki-laki. She orang ketiga tunggal perempuan. Ya, it itu benda sebagai kata ganti orang, bukan orang ketiga ya. Jadi yang dibicarakan. They orang ketiga jamak ya, lebih dari satu. We itu orang kedua jamak ya. You and I, we itu ya. Nah, misalnya kalau Miss Dewi dibicarakan, maka kata gantinya itu adalah she gitu. Oke? Ya. Misalnya, shall we help those people? Nah, akankah kita menolong orang-orang itu? Nah, we di sini berarti we itu saya dan kamu, gitu, termasuk dan beberapa orang yang lain. Nah, selain subjek, pronoun sini juga ada yang sebagai objek, disebutnya di objective pronouns. Ada him, nah he nanti kalau objek jadi him. She kalau objek jadi her. I kalau objek jadi me. It kalau objek jadi it. They jadi them. Ya, you jadi you. We jadi us. Nah, ini digunakan sebagai objek dari sebuah verb. Jadi verb itu ada yang butuh objek, ada yang tidak butuh objek. Ya. Oke. Atau sebagai objek dari verb atau preposition. Ya, contohnya, Mary saw him on the street. Mary melihatnya laki-laki di jalan. Nah, him ini menggantikan seorang laki-laki. Namanya siapa gitu ya? Mungkin orang yang diajak bicara tahu siapa him ini. Gitu ya. Nah, Mary saw adalah kata kerja yang butuh objek, maka him adalah objek dari kata kerja. Ya. Oke, jadi tahu ya, kata kerja itu ada yang butuh objek, ada yang tidak butuh objek. Yang butuh objek itu disebutnya transitive verb, sedangkan yang tidak butuh objek itu intransitive verb. Oke, nah juga ada yang disebut dengan possessive pronoun. Ya, possessive pronoun ini adalah the possessive before a noun, sebelum kata benda. My, his, her, our, their, its, yours. Ya, ini menunjukkan kepunyaan. Misalnya, this is my book. Where is your book? My diletakkan sebelum kata benda book. Jadi ini adalah buku saya, ya, buku saya, buku kepunyaan saya. Where is your book? Di mana bukumu? Nah, buku milikmu, your book, gitu ya. Jadi ini disesuaikan miliknya siapa, gitu ya. My berarti kepunyaanku, his kepunyaan dia laki-laki, her kepunyaan dia perempuan, our itu kepunyaan kita, their kepunyaan mereka, its kepunyaan sebuah benda ya, bukan manusia, your kepunyaanmu, gitu ya. Nanti disesuaikan. Yang terakhir the possessive after a noun. Nah, ini biasanya bendanya tidak disebutkan, tidak seperti ini, my book. Jadi tidak dirangkaikan dengan bendanya. Di sini ada mine, ada his, ada hers, theirs, yours, ours. Ya, digunakan untuk menyatakan pemilikan. Misalnya, kalau tadi this is my book, ada booknya. Tapi kalau di sini disebutkan booknya dulu. This book is mine. Makanya di sini disebutkan possessive after noun. But that one on the table is yours. Nah, tidak ada kan? One on the table ini letaknya di sebelumnya, gitu ya. Jadi tidak diletakkan bersamaan dengan bendanya. Dan bendanya sudah diketahui secara bersamaan di antara yang berbicara. Oke, ini
terkait dengan pertanyaan. Jadi kalimat tanya itu ada dua. Ada yang yes no question dan WH question. Nah, yang tadi ini yang do, does ya di awal kalimat adalah yes no question yang jawabannya adalah cukup yes or no. Saya sebagai konfirmasi. Nah, kita lihat, we use question word to ask certain types of question. Kita menggunakan kata tanya ya untuk menanyakan pertanyaan, jenis pertanyaan tertentu gitu ya. We often refer to them as WH words because they include the letter WH. Kita sering mengacu pada kata-kata tanya itu sebagai ini kata WH ya, karena di kata-kata tersebut ada huruf W dan H. Misalnya ini what, who, why, when, where, how. Nah ini question word. Nah misalnya what itu fungsinya apa? Fungsinya apa? Asking for information about something. Ya, meminta informasi tentang sesuatu. Ya, what is your name? Misalnya, what is your name? When itu asking about time. Asking about time. Asking about time itu menanyakan waktu. Misalnya, when were you born? When, kapan ya? Where, asking in or at what place of position. Asking in or at what place, menanyakan di tempat mana gitu ya. Di tempat apa, di mana gitu ya, atau posisinya di mana. Misalnya where do you live? Ya. Kemudian which asking about choice. Which itu menanyakan tentang pilihan. Misalnya which house is yours? Rumah yang mana yang milikmu gitu ya. Oke, I think that's all untuk materi PTT itu. Inilah penjelasannya. Semoga lebih paham ya tentang materi introduction ya, tentang ungkapannya, kemudian grammar yang terkait dengan ungkapan jati diri tersebut. Oke, thank you for your attention. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.